Sing lucu apa nih? Sing lucu iku nih. Negeri dagelan. Negeri dagelan. Saat ini itu kan orang Indonesia lagi banyak yang marah atas banyaknya ketidakadilan, maraknya ketidakadilan. Saya sendiri merasakan, jadi saya saat ini berumur 57 tahun. Selama saya hidup di negeri ini, saya merasakan ganti presiden itu 5 kali. Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. 6 kali berarti ya? 6 kali. Yang paling saya rasakan tidak enak itu, ya pada zamannya Pak Jokowi ini. Terjadi diskriminasi hukum, terjadi ketidakadilan. Nyolok banget gitu lah. Pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM-nya. Yang paling nyolok ketidakadilan. Khususnya yang menimpa umat Islam. Justru yang paling dimusuhi di era Pak Jokowi ini. Golek-golek salah itu orang Islam. Contoh saja berkali-kali saya katakan. Kenapa polisi TNI tidak membantu KPK memburu Harun Masihu? Memburu bendahara Kementerian Kelautan yang kabur, yang kementeriannya sudah ditangkap. Apa susahnya gitu loh buat polisi, buat TNI kalau memang mau menegakkan hukum ya. Kok kenapa nggak dibuntuti, nggak dicari? Kok Habib Rizik yang seperti itu digolek-golek salah. Padahal seluruh pakar hukum sudah menyatakan itu tidak bisa dipidana. Tapi ya, apapun bentuk kezaliman itu sangat dibenci sama Allah. Jadi Nabi SAW itu pernah mau berdoa, mendoakan kecelakaan lah, memintakan azab kepada orang yang sangat-sangat dolim. Tetapi Nabi dilarang oleh Allah untuk mendoakan, nggak usah didoakan. Orang yang berbuat dolim dalam hal apapun itu dibenci oleh Allah. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Sungguh Allah itu sangat benci, sangat tidak suka dengan orang yang berbuat kedoliman. Kedoliman dalam bentuk apapun. Mendolimi, apalagi sesama muslim. Dan umat Islam Indonesia ini udah nggak perlu ribut lagi. Nggak usah mendoakan orang-orang yang berbuat dolim itu nanti segera dicelakakan, segera ini. Nggak perlu. Karena jadi gini, orang dolim itu ada 4 fase. Fase pertama itu fase penangguhan. Jadi nggak ada orang sekarang berbuat dolim itu kok dikasih hukuman cepat tuh nggak ada. Nggak mungkin. Memang dibiarkan sama Allah. Pertama diberi penangguhan. Penangguhan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 45 itu. Bahwa Allah itu memberikan penangguhan. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana Allah itu sangatlah tepat. Tidak mungkin diubah, tidak mungkin dirubah, tidak mungkin dibatalkan. Jadi kalau kita memahami surat Al-Qalam ayat 54 itu. Justru Allah memberi tangguh kepada orang-orang dolim. Orang yang berbuat kedoliman itu. Dengan firman-Nya bahwa sesungguhnya Allah menangguhkan. Siapapun yang berbuat kedoliman. Tetapi sungguh rencana Allah kepada orang yang berbuat kedoliman itu pasti akan dilaksanakan. Tidak akan mungkin dibatalkan. Nah, ditangguhkan itu karena 3 hal.
Yang pertama, Allah memberikan kesempatan untuk orang zalim itu memperbaiki dirinya. Ya, bertobat kepada Allah. Apalagi yang ngaku Islam, nggak jeneng Islam. Ya kan? Sering saya katakan, orang dulu zaman saya kecil, namanya Suwarno, Suparman, Supardi, Suparno, wedoke Suwarti, Suniem, Sukiji, Sukija. Ya, tapi akhlaknya baik-baik. Akhlaknya luar biasa, ngomongnya itu baik-baik. Sekalipun jadi apapun itu tertata gitu. Tapi sekarang ini kan namanya luar biasa namanya. Namanya nama-nama Islami, Fauzan, Abdurrahman. Namanya tuh top-top lah. Tapi nggak mencerminkan namanya sendiri gitu. Perilaku hidupnya, akhlaknya, akidahnya itu nggak koyok jenengnya. Jadi dibiarkan sama Allah untuk berpikir. Kemudian bertobat. Yang kedua, di fase Allah menangguhkan ini, itu diberi kesempatan dia, setelah dia sadar bahwa dia telah melakukan kezaliman, diberi kesempatan bertobat dulu pada Allah. Dan yang ketiga, diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Karena sudah berkali-kali saya katakan, kalau kalian itu manusia berbuat dosa kepada Allah, melakukan dosa, ya, dengan nafsu, tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga berzina, sehingga mabuk-mabukan, sehingga berjudi, apapun lah bentuk dosa yang itu urusannya langsung dengan Allah, tidak merugikan orang lain. Judi pakai duitnya sendiri nggak nyolong, zina pakai duitnya sendiri, dan yang dizinai mau, podo gelemi, sama-sama suka, kemudian sama-sama sadar, memohon ampun pada Allah, bertobat diterima, selesai sudah. Tetapi kalau orang melakukan dosa kepada sesama Muslim maksudnya, pada sesama Bani Adam, ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah dosanya sebelum orang-orang yang dizalimi ini dimintai maaf dan benar-benar ridho, benar-benar memaafkan orang yang berbuat kezaliman itu. Nah, kalau sudah fase pertama ini dilewati, ya, mereka sudah diberi penangguhan oleh Allah seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 45 itu. Maka yang kedua, fase kedua diberikan istidrot. Malah pembiaran, istidrot itu istilahnya pembiaran. Diumbar, dijarke. Orang diurus oleh Allah. Karena diberi penangguhan dia tidak sadar, masih sombong, masih merasa benar, masih merasa dia tidak salah dan dia gengsi untuk meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Maka fase kedua dibiarkan dulu. Disenang-senang. Malah disenang-senang ya, Pak. Dia akan merasa, nyatanya saya yang katanya dolim, katanya orang dolim itu buruk, katanya gini. Nyatanya hidup saya enak kok. Duit saya banyak, pangkat saya naik lagi kok. Dan sebagainya, berbagai macam hal yang membuat dia terlena dengan segala apa yang dia miliki. Dan Allah akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Surat Al-A'raf ayat 182. Ya. Di dalam surat Al-A'raf 182 itu jelas Allah menyatakan bahwa aku akan menarik mereka. Secara berangsur-angsur menuju arah kebinasaan yang mereka tidak pernah ketahui. Akan datangnya arah kebinasaan itu. Tidak sadar. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah jelas menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan segala bentuk kejahatan, kezaliman itu, dan mereka tidak menyadari akan kesesatan dirinya,
Dia ini sesat. Sesat dari jalan Allah, sesat dari ajaran agama Allah. Maka Allah akan sesatkan dia ba'id wa ba'idan. Dengan kesesatan yang sangat jauh, yang sejauh-jauhnya. Dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari hadis-hadis Nabi, dijauhkan dari segala bentuk hikmah. Nasihat, terus gak nyantol belas. Nanti pelan-pelan mereka akan ditarik oleh Allah ke arah kebinasaan. Jadi gak perlu ribut sebetulnya orang Islam ini sekarang. Biarkan aja, Allah pasti memunggu mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu hari. Tinggal tunggu saat yang tepat. Ya. Jadi kalau sudah diberi istidrat, maka dia terlena dengan apa yang dia miliki. Gak tahu loro. Gak pernah sakit. Gak pernah hidupnya kok ada masalah. Hampir gak ada masalah hidupnya. Oh, pokoknya enak. Lancar kabeh urusannya. Maka fase yang ketiga, mulai setan yang masuk. Jadi kalau orang itu sudah jauh dan menjauhi Al-Quran, jauh dari ketaatan kepada Allah, ya, jauh dari ketakwaan, jauh dari hal-hal kebaikan-kebaikan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, maka kata Allah dalam Al-Quran, baginya akan aku datangkan setan yang akan menjadi teman setia. Ini masuk fase ketiga. Mereka akan dipoles oleh setan. Mereka nggak sadar bahwa mereka sudah berkawan akrab dengan setan. Jadi segala apa yang dia katakan, yang dia bisikkan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu semua dari bisikan-bisikan syaitan. Jadi akan ditampakkan indah-indah di hadapan mereka itu. Dunia itu nampak indah. Ya. Surat An-Naml ayat 24 itu ayat Allah mengatakan, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Dalam surat An-Naml ayat 24 Allah dengan tegas mengatakan, dan setan-setan itu yang menjadi teman-teman akrab mereka itu akan menjadikan indah perbuatan-perbuatan buruk mereka, perbuatan-perbuatan jahat mereka itu seolah-olah itu kebaikan, seolah-olah itu kebenaran. Ini fase-fase yang akan mereka lalui. Dan itu dicontohkan sudah. Fir'aun bagaimana, Namrud bagaimana, Hitler bagaimana. Semua pemimpin dolim di negeri ini. Yang di Turki itu. Ya. Kemal Atatürk sampai jenazahnya ditolak oleh bumi. Ditolak, bumi aja menolak gitu. Sampai bau sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini janji Allah itu tidak akan. Allah itu janjinya selalu tepat. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi biarkan aja mereka mau ngomong apa. Mau ngaku sebagai apa. Mau mengatakan ini satu kebenaran. Niatnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Macam-macam. Terserah. Wah itu bisikan setan kok. Kalau memang tujuan mereka. Ya. Niat mereka ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan melakukan hal-hal bodoh kayak begitu. Mungkin. Gitu loh. Tapi karena setan sudah memoles, dijadikan indah dalam pandangan mereka itu sesuatu yang sesat, satu kezaliman. Bahkan zina pun dianggap perhiasan, dianggap cemilan. Ya. Mungkin makan babi, makan barang-barang haram, minum khamr apa itu dianggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ini bukan keburukan. Jadi setan sudah mengarahkan pandangannya itu sesuatu yang benar, yang baik, dalam pandangan mereka jadi jelek. Sesuatu yang benar menurut Allah dan Rasulnya, dalam pandangan mereka salah.
Tetapi hal-hal yang jelas-jelas buruk yang ada di dalam dunia ini, dalam segala perbuatan hidupnya ini, dipoles seolah-olah itu bagus, baik. Jadi dipoles oleh setan hal-hal yang terlihat cantik, indah, bagus, ya, itu sudah Allah sampaikan di dalam surat An-Naml ayat 24. Dan setan akan menjadikan indah. Nah saat itu hati-hati orang yang zalim mati sudah. Ini yang disampaikan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah timpakan lagi penyakit yang lain. Jadi fi qulubihim marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit sombong, congkak, dengki, iri, kebencian, dendam, macam-macam itu ada dalam hati mereka. Dan mereka tidak merasa bahwa hatinya ini kotor, penuh dengan penyakit-penyakit yang sangat dibenci oleh Allah kalau itu dikembangkan. Maka fi qulubihim marada. Dan Allah tambahkan lagi penyakit itu. Sebagai apa? Adab. Jadi karena hatinya ada penyakit, Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit ubud dunia, cinta dunia, riak, takabur, sombong, merasa paling benar sendiri. Orang tahu merasa salah, jadi diri kempot. Wong salah, ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe dadi setan sing gak gelem kalah. Ya. Jadi nggak merasa salah, sama sekali nggak ada orang yang sudah sampai pada fase ketiga ini tidak akan pernah merasa dia itu salah. Ya. Tidak akan pernah merasa dirinya itu melakukan kesalahan. Semuanya dianggap benar. Apalagi hidupnya dilingkupi dengan kebahagiaan, kecukupan harta, kedudukan yang baik, ya. Tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami musibah apapun, akan semakin sombong dia. Nyatanya kalau saya, katanya orang dolim itu dibenci Allah, nyatanya saya tambah enak uripku kok. Aku tambah makmur, jabatanku ya munda. Oh iku kok, sapa di masjid sering loro, sering sakit, sering ini. Nah, aku apa, jarang ning masjid, jarang jamaah, ya sehat-sehat saja, aman-aman saja kok. Dulu saya sama dia malah sering sakit, sering pusing kepala, sering sakit perut. Sekarang malah nggak pernah sama sakit sama sekali. Itu setan semua. Jadi dibawa kepada sesuatu yang benar-benar sangat jauh dari nilai-nilai kebaikan. Nah, baru fase yang keempat di dalam surat Hud ayat 102 Allah tegas mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbaka idza akhadhal qura wa hiya dzalimatun innah ahdahu ilaihim inna ahdahu alimun sadid. Dan pada akhirnya di fase yang keempat itu Allah sampaikan, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitulah azab Tuhanmu idza akhadhal qura wa hiya dzalimatun, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Inna ahdahu alimun sadid, sesungguhnya adab Allah itu adalah sangat pedih, sangat keras buat orang-orang yang berbuat kezaliman. Surat Hud ayat 102. Jadi pada akhirnya mereka akan diadab. Akan datang adab dari Allah yang akan menimpa orang-orang yang hidup di dalam negeri-negeri yang melakukan kedoliman-kedoliman yang tidak pada tempatnya. Tidak ada alasan gitu. Jadi kedolimannya itu bukan karena sesuatu yang karena dia didolimi, kemudian dia membalas, tapi nggak ada masalah. Di situ mereka akan mendapatkan hal yang terakhir. Jadi nggak perlu didongake. Gue suka nggak usah didongake elek-elek, ben wae sing ngaku apa jarno wae. Pada akhirnya mereka sudah sampai pada fase itu. Dan itu
Di dalam surat Al-An'am ayat 45 dengan jelas Allah mengatakan orang-orang yang lalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu merupakan apa? Balasan buat orang-orang mukmin. Allah menggembirakan orang mukmin. Nanti orang mukmin akan melihat itu. Makanya hidup itu yang paling benar. Percuma orang mau jadi jenderal percuma. Kalau nggak ada Islam di hatinya percuma. Gitu. Hidup itu akan bahagia. Kalau kita hidup dengan Islam, ada Islam di hati. Mau jadi presiden kalau nggak ada Islam, percuma punya nyawa, percuma jadi presiden kalau nggak ada Islam di dalam dadanya. Kalau sekedar di KTP-nya Islam itu biasa. Percuma, jadi apapun percuma kita. Kalau tidak ada Islam. Karena yang bisa membuat kita selamat, yang bisa membuat kita hidup bahagia itu ya Islam. Bernilai. Gitu loh. Hidup bisa tertata dengan benar, dengan baik, terarah, terukur. Itu kalau di dalam diri ini hidup Islam. Ada Islam. Dan Islam benar-benar hidup. Dan kita hidupkan Islam dalam kehidupan kita. Ini yang orang lupa. Ya, keselamatan itu makanya Islam itu agama yang menyelamatkan. Ya, aslam tu salamah. Saling memberi keselamatan. Orang Islam itu yang benar-benar Islam akan menyelamatkan dirinya dari segala keburukan-keburukan hidup, dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk yang dilarang Allah, dan orang Islam itu akan menyelamatkan orang yang lainnya, orang Islam yang lain dari segala bentuk keburukan juga. Makanya saliman. Islam itu saliman. Jadi saling menyelamatkan satu sama lain. Kalau ada orang Islam kok sampai membenci secara berlebihan orang Islam yang lain tanpa alasannya hak, apapun masalahnya, itu sudah nggak ada Islam di dadanya. Orang usah ngaku Islam, apalagi ngaku Gajah Mada gitu. Orang saya ngaku, nggak tahu saya dengar ada yang ngaku Gajah Mada gitu. Berarti dia nggak kenal Gajah Mada itu siapa, sejarahnya Gajah Mada itu kayak apa. Ngaku Gajah Mada itu harusnya tahu benar pribadinya Gajah Mada itu seperti apa. Ya, perjuangannya seperti apa. Dan sampai dia bersumpah tidak akan pernah berhenti memakan buah palapa. Ya, buah palapa itu pahit. Pahit banget. Tidak akan pernah berhenti berpuasa dengan memakan buah palapa sebelum dia bisa menyatukan Nusantara. Saat itu Nusantara belum bersatu. Ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan macam-macam. Mojopahit, Tarumanegara, Kertanegara, Singosari, Pajang, Mataram, sana ada kerajaan lagi. Dan Gajah Mada ini ingin menyatukan, menjadi satu kesatuan. Lu mereka itu sumpah apa? Mereka itu makan apa? Mereka puasa dengan apa? Mereka nggak pernah lapar. Yang ngaku Gajah Mada itu lapar aja nggak pernah, duitnya banyak terus. Anaknya aja masih muda, duitnya miliar-miliaran. Kerja apa? Dari mana? Kok ngaku berani ngaku Gajah Mada itu apa alasannya gitu lah. Mereka pernah merasakan pahitnya apa? Lucu itu. Saya yang mendengar itu ketawa gitu. Indonesia ini sekarang atas jasanya Gajah Mada, atas salah satunya sumpahnya Gajah Mada, atas salah satu perjuangan Gajah Mada, Indonesia ini sekarang menjadi negara kesatuan. Tinggal jaga bagaimana negara kesatuan ini tetap utuh. Ojo terpecah-pecah meneh. Silakan beda partai, tapi ilingo podo Indonesia. Nih. Silakan beda pilihan,
Tapi lek wis dadi presiden, ya tetep presidene wong Indonesia, dudu presidene partai. Maka yang dibela, diayomi, dicintai, disayangi, diapa-apa, ya kudu rakyat Indonesia secara keseluruhan. Mau dari mana kamu asalmu? Suku apa kamu? Bangsa apa kamu? Agama apa kalian? Kalau kalian sudah jadi apapun di negeri ini, jadi pejabat apapun, jadi pemimpin apapun, kalian itu milik orang Indonesia. Lebih-lebih kalau orang Islam harus betul-betul mempertahankan keutuhan persaudaraan Islam dengan baik. Lala ono wong ngaku Gajah Mada kok malah bunuh anak-anak kecil-kecil itu, anak nggak tahu apa-apa. Teroris saja enggak, mencuri enggak, merugikan negara enggak, ngancam polisi yang enggak pernah mereka ngancam. Dibunuh dengan cara yang keji. Ngapain gitu loh. Lalu anak-anak itu ditangkap aja ke penjara, mungkin udah ketakutan kok pakai dibunuh. Dengan cara yang kayak gitu. Terus ngaku Gajah Mada yang mana gitu. Merasakan pahit yang mana? Pernah soro di mana? Kapan sorone? Kapan dia bersusah-susah? Ini yang kadang-kadang lucu. Makanya orang-orang Indonesia, khususnya orang Islam, ora usah ndongake elek nang sapa pun. Wis ndongake negarane iki aman. Negarane makmur, negarane damai. Gitu aja. Kenapa? Ya seperti yang saya katakan tadi. Saat ini mereka diberikan tangguh oleh Allah. Diberikan tangguh, dijarno oleh Allah. Biarin. Sakarep-karepmu. Nanti kalau sudah fase pertama ini diberi tangguh, dia tetap tidak sadar dengan segala bentuk kedolimannya. Dengan segala bentuk kesalahan-kesalahannya. Maka yang kedua, mulai dia dijauhkan dari hikmah. Kayaknya sudah fase kedua. Ya, dijauhkan dari hikmah. Mbok kandhani gak mbok kandhani padha. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mbok kandhani, mbok nasihati, mbok wocokno Quran nang ngarepe lho, ora mempan wis. Padahal surat Al-Anfal jelas menyatakan orang-orang mukmin itu cirinya bila mendengar bergetar hatinya. Bila membaca ayat-ayat Quran itu bergetar hatinya. Bila dibacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, tambah kencang imannya. Zadathum imanan. Tambah kencang imannya. Dan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu yang benar-benar mukmin itu benar-benar bertawakal atas segala urusan hidupnya kepada Allah. Pada Tuhannya. Bukan kepada atasannya. Bukan kepada pekerjaannya. Bukan kepada institusinya. Bukan kepada partainya. Tapi tawakal ini Gusti Allah. Sehingga dia pasrahkan hidup itu kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia takut akan azabnya Allah. Karena nggak ada itu semua, maka mereka sudah masuk fase kedua. Dijauhkan dari segala bentuk hikmah. Sampai lupa kalau dia bisa pensiun, lupa. Sampai lupa mereka bisa mati, lupa. Sampai lupa bahwa apapun yang dia miliki itu dari Allah. Semua datanya dari lupa kabeh. Kalau nggak ada hikmah lupa kabeh. Seolah-olah semua itu dari dirinya, atas kepintarannya, atas perjuangannya, atas ininya. Lali kabeh. Sudah jauh dari hikmah, jauh dari nilai-nilai kebaikan. Akhirnya apa? Nafsu jadi panglima. Kalau manusia sudah nafsunya yang jadi panglima hidupnya,
bukan akal jadi panglima, nafsu yang jadi panglima. Maka di situ Allah datangkan setan laknatullah sebagai teman karib, sahabat. Akhirnya bersahabat dengan setan. Tapi orang ketok melayu deh. Jadi segala langkah hidupnya ini, segala apa yang diucapkan, apa yang diperbuat ini atas bisikan setan. Coba percaya kan, iku cuma ceramah-ceramah tok ngarang-ngarang. Wah, percuma. Kan kalau ikut tambah kakaruan. Wis bener awakmu ngono wis bener. Kamu berbuat gitu sudah baik, itu bener. Enggak usah mikirin mereka, yang penting mobilmu apik. Alphard. Wah, itu. Rumahnya top-top, omahnya top. Yang penting itulah. Kamu seneng. Kamu punya jabatan, kamu punya kekuasaan, kamu bisa berbuat apapun. Udah enggak usah rekan mereka. Mereka lupa bahwa kekuasaan mereka itu terbatas. Sekalipun mereka bisa menggunakan cara-cara diktator tangan besi. Gak mau ada pemilihan, saya mau jadi presiden, saya mau hidup. Boleh, silakan Pak Presiden. Gak mau jadi presiden, saya mau hidup, saya dukung. Presiden mau ngangkat jenderal tanpa pensiun. Boleh, silakan. Loh, tak dukung. Tambah enak, orang ada pemilihan. Duitnya itu digawe yang lain-lain. Gitu? Pilpres, pilkada, dadak bengek itu biaya gede kok. Wis angkat aja presidennya sampai mati, kapolrinya sampai mati, panglimanya sampai mati, menterinya sampai mati. Bupati sampai mati, wali kota sampai mati, gubernur sampai mati, malah seneng aku. Monggo silakan. PNKB wis kuasa no. Wong kan dadi apapun kalian aku gak oleh apa-apa kok. Gak kecipratan juga. Hah? Aku yo golek duit dhewe, aku nyambut gawe dhewe. Golek pangan dhewe. Itu kita kan gitu lah. Apa efeknya? Siapapun presidennya nggak ngefek ke kita kok. Jangankan kita. Orang-orang itu mati-matian belani. Ya, mati-matian mendukung. Waktu kampanye itu. Sampai mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, pikirannya, duit kadang. Keluarganya ditinggalin. Wah, belani supaya dadi. Begitu dadi oleh apa? Oleh apa? Oleh jabatan apa? Oleh duit piro? Akeh lali ini. Toh akhirnya mati kok. Batasan kekuasaan tertinggi, batasan jabatan tertinggi kalau dia mau mengambil alih segalanya dengan cara diktator, batasan paling utama dan paling tinggi itu mati. Jadi biarkan wis. Sak arep-karepe ae. Arep ngaku Gajah Mada, arep ngaku Joko Tingkir. Arep ngaku Kebo Kenongo. Apa ngaku apa wis terserah. Wis. Arep ngaku apa ae wis. Arep ngaku Trunajaya. Silakan. Biarin aja. Nanti pada saatnya berakhir itu. Nanti kalau sudah pensiun, sudah tua, ketemu kita tinggal tanya. Loh, kok Gajah Mada pensiun? Kok gak mukso? Gajah Mada itu tidak ada pensiunnya, mukso hilang. Sekarang makamnya aja nggak tahu orang. Dikubur di mana nggak tahu. Dan tinggal tanya, katanya Gajah Mada, kok nggak mukso gitu lah. Katanya Joko Tingkir, kok sampai Buaya lari. Ketemu Buaya lari, Joko Tingkir yang mana itu? Gitu. Itu jadi biarin aja. Umat Islam nggak usah ribut itu. Yang terpenting sekarang umat Islam itu berkali-kali saya katakan. Tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Hidupkan Islam dalam dirimu. Karena percuma kita hidup kalau kita nggak ada Islam. Percuma. Punya nyawa nggak punya Islam percuma. Lebih baik mati. Karena kalau orang hidup tanpa Islam. Itu kayak mayat hidup. Seperti mayat hidup. Jadi orang Islam sekarang bagaimana berjuang menghidupkan Islam dalam dirinya. Ya. Dan menghidupkan Islam dalam dirinya. Dan hidup di dalam Islam. Hidup dengan Islam. Menghidupkan Islam.
Kalau kita sudah berada di sana, kita berdoa kepada Allah agar umat Islam ini diselamatkan oleh Allah, umat Islam dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dan memohon agar Indonesia ini jadi negara yang aman, damai, sejahtera, bersatu padu rakyatnya, saling menyayangi, saling mengasihi. Dan pada saatnya kalau pemimpin-pemimpin yang ngaku itu, yang banyak bohongnya, banyak dolimnya itu sudah berakhir, minta pada Allah, ya Allah, gantiin pemimpin ini dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang benar-benar takut pada Allah, yang tunduk patuh pada Allah, yang selalu menyerahkan hidupnya sepenuhnya urusannya kepada Allah, dan manut neng Gusti Allah. Titik. Gak ada yang lain. Itu pokoknya. Kayak Habib kan tenang. Habib itu santai saya. Guyung-guyung. Santai. Jadi kita nggak perlu sedih, nggak perlu bingung. Ya, biarkan kedoliman itu dia umbar, dia ingu. Apapun bentuk kedoliman, pasti akan sampai adab Allah padanya. Oke? Mungkin itu ya. Sekarang untuk kabeh. Kalau ngantuk kabeh ini ya apa? Kopi rumin lah. Dikai kopi barang padahal. Marah yang ngerokok ta gak ngantuk. Ade lek ngopi mek ngerokok iku pasti gak ngantuk. Lek ngopi tok gak ngerokok iku wis ngantuk ae. Oh gak tau sing ngantuk ya. Padahal turu sak jam 2 jam iki wis enak lho. Asal sek. Momen ambek ana musik e kok. Enak ya.